Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum. Mewasiatkan akan kamu Allah tentang anak-anak kamu. Lizzakari mislu hazzil unsay. Untuk laki-laki seumpama pembahagian dua perempuan. Fa in kunna nisaa fawqa asnatain falahunna sulusa ma tarak. Nah, maka jika ada anak itu perempuan semuanya di atas dua orang, maka untuk mereka sepertiga apa yang meninggalkan ia. Wa in kanat wahidatan, dan jika ada anak itu perempuan itu satu orang, falahan nisfu, maka baginya separuh dari apa yang telah dia tinggalkan itu. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sulus mimma tarak, dan bagi ibu bapaknya untuk masing-masing salah seorang dari keduanya seperenam dari apa yang meninggalkan dia. In kana lahu waladun, jika ada baginya anak. Fa illam yakul lahu waladun, maka jika tidak ada baginya anak, waladun warisah, mewarisilah akannya ibu bapaknya. Fali ummihil sulus, maka untuk ibunya sepertiga. Fa in kana lahu ikhwah, maka jika ada baginya saudara perempuan, fali ummihi sulus, maka jadilah untuk ibunya seperenam. Min ba'di wasiyyati yusi biha aw dain, itu adalah dari sesudah wasiat yang mewasiatkan ia, artinya diselesaikan seluruh wasiatnya dan kemudian dibayar hutangnya. Aba'ukum wa abna'ukum, bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, tidaklah tahu kamu siapakah mereka itu yang lebih hampir bagi kamu akan manfaat. Artinya kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang akan memberi manfaat. Fariidatan minallah, itu adalah berupa ketetapan daripada Allah. Innallaha kana aliman hakima, bahwasanya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu artinya. Nah, pertama dulu kita harus tahu bahwa Allah mewasiatkan. Mewasiatkan itu boleh jadi itu berarti mensyariatkan. Boleh jadi kita pahami bahwa wasiat itu tidak harus dilakukan. Jadi sebagaimana seseorang manusia pun kalau berwasiat, selama wasiat itu tidak melanggar aturan Allah dan Rasul, maka wasiat itu tidak harus dilaksanakan oleh kepada siapanya berwasiat. Nah, kini Allah yang berwasiat. Kira-kira adakah yang bertentangan wasiat Allah itu dengan kebenaran? Pasti tidak. Yang diberi nasihat atau wasiat itu oleh Allah, pemegang wasiat itu adalah orang-orang beriman. Karena selain orang beriman tidak akan mampu memegang
Jadi yusikumullah itu ada 3 hal yang terkandung di dalamnya. Yang pertama sekali yang memberi wasiat, yang kedua yang menerima wasiat, dan yang ketiga yang diwasiatkan. Jadi 3 pokok yang terkandung di dalamnya. Nah, yang memberi wasiat tadi jelas Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah, tidak mungkin kurang, karena yang berwasiat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau wasiat manusia itu banyak salah, banyak kekurangan, mungkin didorong oleh berbagai macam kehendak-kehendak yang lain, tidak ikhlas dan lain-lain sebagainya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangannya. Itu makanya di ayat itu diakhiri dengan innallaha kana aliman hakimah. Sekalipun kadang-kadangnya apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kamu menganggap itu adalah suatu kesulitan, kamu menganggap bahwa itu adalah sesuatu kesusahan untuk kamu, jangan kamu menganggap seperti itu, karena Allah Maha Tahu, Allah itu Maha Bijaksana. Jadi wasiat yang diwasiatkan Allah kepada kamu itu adalah sudah diketahui baik buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditaati dan dipatuhi, itu adalah kebaikan untuk kamu. Dan kemudian hakimah, sudah melalui pertimbangan yang jitu, tidak asal diwasiatkan saja, tetapi sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata wasiat itu dijalankan, itu adalah kebaikan untuk orang yang menerima wasiat, bukan kebaikan untuk orang yang memberi wasiat. Itu jadi 3. Nah, oleh sebab itulah kita manusia yang perlu kita ingat, apa yang diwasiatkan oleh Allah itu banyak sekali. Banyak sekali wasiat itu sebetulnya yang disyariatkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wahyunya itu sangat banyak sekali. Maka untuk itu, barang siapa yang beramal saleh, mengikuti wasiat itu dengan ikhlas, meninggalkan kalau dilarang di dalam wasiat itu dengan ikhlas, itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melanggar wasiat itu, maka kecelakaan dan keburukannya akan berbalik kepada diri mereka sendiri. Kata Allah, man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang soleh, taat, melaksanakan apa yang diwasiatkan Allah, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, itu akan balik kebaikannya kepada dirinya itu sendiri. Itu. Jadi wasiat Allah itu tidak ada satupun yang kurang, tidak ada satupun yang salah, itu harus kita berpaham seperti itu. Sekalipun yang diwasiatkannya itu kita anggap tidak sesuai dengan keinginan kita, maka justru kita selalu menyampaikan di dalam pengajian, kebenaran itu belum tentu diingini, yang diingini itu belum tentu benar. Maka untuk itu jangan sekali-kali jangan mencari yang diingini, tapi carilah kebenaran. Dan kebenaran itu berada di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala, itu sumber dari kebenaran. Kata Allah, al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu tidak boleh ragu-ragu tentang kebenaran itu. Nah, kemudian si pemegang wasiat itu untuk melaksanakan apa yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam. Ada mereka itu yang mau menjalankan apa yang diwasiatkan itu tetapi dengan secara terpaksa. Ada yang mau menjalankan apa yang diwasiatkan itu tapi karena ada harapan lain. Ada yang melaksanakan apa yang diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala itu tetapi dengan tujuan yang bukan. Banyak macamnya manusia yang melakukan, dan ada yang melaksanakannya itu hanya dengan sepenuh hati,
dengan polos, dengan keikhlasan, dengan kata lain tidak ada yang mereka harapkan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir pula yang harus kita capai. Jadi apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus melaksanakannya dengan ikhlas, dengan menuju hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau andai kata tidak mampu melaksanakannya dengan secara ikhlas, nah maka justru kerugiannya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Berbicara tentang ikhlas, itu pun banyak pengajian para ulama. Ada yang mengatakan ikhlas itu tidak ada yang diinginkan selain daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ada pula yang mengatakan asalnya menyangkut dengan Allah sekalipun surga yang diharapkan atau upah yang diharapkan, tetapi lain menyangkut dengan Allah itu masih ikhlas. Ulama mengatakan seperti itu, jadi itu. Dan kemudian kalau kita tengok sedalam-dalamnya bahwa yang ikhlas itu adalah melepaskan alam, terutama sekali adalah manusia. Kita tidak mengharap manusia dipuji oleh manusia, dicaci oleh manusia, dihina oleh manusia. Itu bukan perhitungan kita, bukan kita yang berhak untuk memperhitungkan itu. Itu adalah perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan itu apa? Mematuhi apa yang diperintahkan, mematuhi meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan hanya satu, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala tadi. Itulah keikhlasan yang harus kita capai dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Nah, hati-hati, keikhlasan itu berawal daripada ketaatan. Ya. Taat itu bukan berarti hanya semata-mata melakukan apa yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Bukan itu yang taat. Yang taat itu adalah melakukan yang diperintah dengan keinginan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, sekalipun perang, mati tunangannya perang itu, tapi ada kemauan kita, keinginan kita untuk melakukan itu demi Allah Subhanahu wa taala, itu namanya taat. Nah, tetapi kalau andai kata tidak ada rasa taat itu, rasa patuh itu di dalam hati kita, maka apa yang diperintah itu tidak akan ikhlas, tidak akan ikhlas-ikhlasnya. Jangankan perang, minum madu saja disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak ada keinginan kita, tidak ada kebenaran hati kita membenarkan bahwa madu itu baik, maka juga itu tidak akan bisa kita laksanakan dengan sempurna. Jadi keikhlasan itu adalah sangat penting di dalam menjalankan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kalau kita berdoa misalnya, hendaknya kita di waktu berdoa itu sampai kepada titik nol. Artinya putus harapan kepada segala sesuatu, termasuk kepada yang kita minta itu sendiri. Bukan itu yang kita harapkan, tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Biasanya doa orang yang semacam itu dikabulkan. Apakah pengkabulannya itu secara lahiriah atau pengkabulannya itu secara hakikat? Maksud pengkabulan secara syariat lahiriah, apa yang diminta memang itu yang diberi. Tetapi ada pengkabulan itu secara hakikat, apa yang diminta tidak beri, tapi ujung hakikat daripada yang diminta itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bertanya, kalau andai kata ada seseorang itu berdoa, taruhlah minta rezeki, tujuan minta rezeki itu apa? Nah, tujuan kadang-kadangnya tidak sampai kita berpikir sampai situ. Tujuannya tidak lebih itu daripada keselamatan. Kita menganggap dengan rezeki kita akan selamat, sehingga kita minta rezeki. Nah, jadi orang-orang yang berdoa di dalam titik nol tadi hanya mendapatkan ridha Allah, diberi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya diberi rezeki yang diminta itu. Ada kalanya rezeki tidak diberi, tapi kebaikan dari rezeki yang tujuh tadi itu diberi, yaitu ketenangan misalnya, kedamaian umpamanya, keamanan misalnya, diberi itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya para ulama membagi-bagi pengkabulan doa itu di dalam berbagai macam bentuk. Ada yang mengatakan doa yang makbul itu diberi apa yang diminta.
Apakah itu sudah mutlak baiknya? Belum tentu. Mungkin diberi apa yang diminta untuk mencelakakan seseorang yang meminta itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyaknya orang minta rezeki contoh tadi, lalu diberi rezeki tetapi dicelakakan oleh rezeki itu sendiri. Tidak mutlak baiknya. Ada doa manusia itu yang ditunda, hendak diberi kini tetapi besok diberi. Ada itu. Dan kemudian ada itu apa yang didoakannya tidak diminta, tapi hakikat dari yang didoakannya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimintanya tidak diberi oleh Allah, tetapi hakikat dari yang dimintanya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung kepada keikhlasan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu banyak itu dalam ayat misalnya wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa manusia itu berada dalam keadaan rugi terus menerus, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, alladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal ia tetapi amalnya itu adalah soleh tadi. Wa tawassaw bil haq, dan dia berwasiat nasihat menasihati dengan secara benar. Wa tawassaw bis sabr, dan mereka itu bersabar di dalam melaksanakan nasihat-nasihat itu. Nah, jadi yusikumullah, yang memberi wasiat adalah Allah, itu mutlak benarnya, tidak boleh diragukan, tidak ada yang kurang, tidak ada yang buruk apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima wasiat adalah manusia, khususnya adalah orang-orang beriman. Maka orang yang menerima wasiat itulah yang perlu diperhatikan. Mengapa? Karena nilainya orang yang memegang wasiat itu tidak sama. Ada yang taat tadi, ada yang tidak taat. Orang yang taat artinya orang yang menyenangi apa yang diwasiatkan Allah, seberat apapun. Nah, itu disenanginya. Orang itulah yang akan sampai mencapai titik nol, yaitunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu kalau berdoa pasti dikabulkan, tetapi di dalam bentuk bermacam-macam pengkabulan. Mungkin benar apa yang dimintanya diberi oleh Allah, atau yang tidak mutlak diberi oleh Allah. Hakikat daripada yang dimintanya itu pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok kita minta umpamanya contoh lah, banyak contohnya tuh, misalnya pakaian kita minta. Walaupun pakaian itu tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi inti hakikat daripada pakaian itu kita senang, kita selamat, keselamatan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita memahami seperti itu. Nah, kemudian yang ketiganya yang diwasiatkan, jawabannya banyak sekali. Dalam Al-Quran itu banyak, termasuk Alhamdulillahirabbil alamin, itu termasuk kepada wasiat Tuhan itu. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dengan kata lain, kamu harus mampu memuji Tuhan. Kamu harus mampu merasa hina di hadapan Tuhan. Kamu harus mampu mensucikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu wasiat. Nah, dan kemudian di dalam ayat itu yang diwasiatkan adalah khusus mengenai harta peninggalan orang-orang yang meninggal. Nah, itunya. Memang kalau secara lahiriah boleh, itulah coba-coba malam tadi itu melakukannya, mengklasifikasikan, memang boleh, memperhitungkan saja boleh, jangankan melaksanakan. Ya. Untuk menerima sistem yang diberikan Allah itu saja, mencerna itu matematiknya itu susah, payah. Nah, untuk itulah ada para ulama yang berpuluh tentang itu, sehingga lahirlah satu ilmu pengetahuan yang disebut dengan faraid, atau bukunya itu dijual. Nah, jadi di dalam rangka kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak tugas kita yang harus kita penuhi. Pertama sekali arti lafziah, kita kaji. Yang kedua, kita harus mampu menerjemah, kita contoh-contohkan. Kemudian kita harus mampu menerima atau apa yang dikatakan Allah di dalam wahyu itu. Maka di dalam ayat itu adalah yang dikatakan Allah mengenai waris mewarisi. Nah, pertama dulu adalah
bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, jadi bagi anak laki-laki pembahagiannya 2 kali anak perempuan, itu pokok. Ya. Nah, pertanyaannya mengapa? Karena itu rasanya tidak wajar Tuhan mengatakan seperti itu. Kita katakan seperti itu dulu. Perempuan itu orang lemah, tapi pembagian laki-laki lebih daripada pembahagian perempuan. Itu menurut logika manusia sepintas itu bisa menyalahkan Tuhan tadi. Tapi tidak bisa disalahkan. Mengapa? Karena perempuan adalah orang yang akan dipertanggungjawabkan. Laki-laki adalah orang yang akan bertanggung jawab. Nah, itu kunci. Jadi mengapa 2 kali lipat perempuan pembahagian laki-laki tentang harta warisan? Itu jawabannya adalah karena laki-laki akan bertanggung jawab, sedangkan perempuan akan dipertanggungjawabkan. Selesai? Tidak ada lagi bantahan. Nah, begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut logika kita, hendaknya bagi perempuan 2 kali laki-laki. Yang laki-laki pandai mencari, itu istilah itu. Tidak betul. Perempuan itu dipertanggungjawabkan, dilindungi. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, kemudian kalau tidak ada anaknya yang laki-laki, hanya perempuan saja yang ada anaknya, fa in kunna nisa. Anaknya itu yang perempuan itu fauqa asnatain, di atas 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, falahunna, bagi mereka anak-anak yang banyak itu adalah sulusa matar, 1/3 apa yang ditinggalkan oleh yang mati. 1/3, tinggal 2/3 yang akan dibagi-bagikan kepada yang lain. Wa in kanat wahidatan, dan jika ada anak perempuannya itu laki-laki tidak ada, 1 orang, falaha nisfu, maka untuknya yang seorang itu separuh. Jadi kalau 100 harta, 50 untuknya, yang 50 lah yang akan untuk yang lainnya. Nah, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus, dan untuk ibu bapaknya yang meninggal itu kalau ada, bagi tiap-tiap seorang dari keduanya itu mendapat 1/6 dari harta. Nah, mimma tarak, dari apa yang ditinggalkan oleh si mati. Itu ada syarat, in kana lahu waladun, jika ada baginya yang meninggal itu anak. Nah, fa illam yakul lahu, maka jika tidak ada baginya yang meninggal itu anak, wa warisahu, dan mewarisilah akannya harta itu abawahu, ibu bapaknya lah yang akan mewarisi, karena tidak ada beranak. Nah, bagaimana pembagiannya? Wa li ummihi sulus, untuk ibu adalah 1/3. Nah, ibunya 1/3. Nah, fa in kana lahu ikhwatun, nah, maka jika ada baginya yang meninggal itu saudara perempuan, fa li ummihi sudus, maka untuk ibunya 1/6. Jadi kalau tidak ada saudaranya, 1/3 oleh ibu. Tapi kalau ada saudaranya, maka 1/6 lah jadinya oleh ibu. Mimbang diwasiyati yusi biha audain, itu berlaku setelah dibayarkan wasiat. Wasiat khusus tadi mungkin hartanya diwasiatkan dulu. Nah, kau berikan di situ, kau jadikan untuk itu, kau jadikan untuk itu. Nah, yang lebihnya itulah yang akan dibagi-bagi menurut faraid tadi. Dan kemudian setelah hutang diselesaikan, mungkin yang ada berhutang bayar itu dulu. Jadi apalah yang tersisa daripada menyelesaikan wasiat dan hutang, itulah yang akan dibagi menurut aturan-aturan yang telah disebutkan dalam ayat itu. Aba'ukum, bapak-bapak kamu dan anak-anak kamu, itu tidak tahu kamu siapa di antara mereka tadi yang akan memberi manfaat. Kalau istilah itunya, tidak tahu seseorang siapakah yang akan memberi manfaat, siapakah yang akan menolongnya. Banyak itu, kadang-kadang anak banyak, istri banyak, tapi hidup terlunta-lunta, orang lain saja yang memberi manfaat, yang menolong. Bisa terjadi. Nah, ada manusia tadi itu adalah anaknya itu rata-rata memberi manfaat,
Dan bisa terjadi anak tidak ada, segalanya tidak ada, tetapinya orang lain saja yang memberikan manfaat bukannya, segalanya lebih mewah daripada orang yang banyak anak. Bisa terjadi. Jadi untuk itu jangan main-main dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, karena kamu itu dalam kendalinya. Dengan kata lain, ingin selamat, ikuti apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun, sekalipun kamu dirugikan, sekalipun kamu itu dipayahkan oleh apa yang dikehendaki, yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan dengan sepenuh hati tadi, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaupun kamu payah-payah berpikir tentang itu, kalau dilakukan itu apa baiknya, kalau tidak dilaksanakan apa buruknya, payah benar awak berpikir. Jangan berpikir payah. Innallaha kana aliman hakimah. Serahkanlah kepada Allah, karena Allah itu membuat segala yang diperintah, segala yang diwasiatkan itu melalui pertimbangan ilmu, bukan hanya sekadar diwasiatkan melalui pertimbangan hakim, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sudah pertimbangkan, baru dia putuskan sebagai undang-undang dan peraturan untuk manusia itu sendiri. Nah, jadi bahwa agama Allah Subhanahu wa taala itu nampaknya ada yang bisa kita cerna langsung, apa baiknya yang diperintah, apa buruknya yang dilarang. Kalau dikerjakan bisa, tetapi ada peraturan Allah Subhanahu wa taala itu yang sulit kita lihat apa untungnya jika dilaksanakan, apa ruginya kalau tidak dilaksanakan. Begitu juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mudah kita lihat, kalau ditinggalkan yang dilarang keuntungannya nampak sekali, baiknya nampak. Tapi ada pula yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang remang-remang, yang samar-samar, tidak nampak, bahkan kita dirugikan nampaknya kalau kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh seperti mengurang-urangi sukatan dan timbangan. Ya, itu tidak nampak untungnya tuh kalau kita taati, kalau kita patuhi. Nah, tak nampak, bahkan merugikan. Kalau timbangan tadi diutak-atik itu tuh bisa merugikan dan menguntungkan kepada kita, dan itu dilarang, sehingga kita tidak mampu manusia tadi melihat apa keuntungannya untuk membetulkan timbangan itu. Nah, itu perlu pengkajian, perlu penyelidikan. Apa sebab? Karena kalau dilanggar apa yang ditetapkan Allah sebagai larangan itu dirugikannya. Sekalipun untung banyak, tapi tidak diberi berkat. Intisari hakikat dari apa yang kita cari tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taati, kita patuhi, memang bisa mungkin tidak beruntung sama sekali kok berniaga, tetapi di dalamnya diberi keberkatan karena kita sudah melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Nah, jadi maka bahasanya Allah itu aliman hakimah. Jadi tidak usah kita payah-payah berpikir kalau aku baiknya, aku buruknya, tidak usah. Asal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang memberikan aturan itu patuhi dan taati saja. Kita sudah klasifikasikan apa yang datang dari Allah, dari Rasul, termasuk para sahabat-sahabat Nabi, sahabat pilihan itu, apa yang dia katakan, terima saja. Nah, telan saja, iyokan saja, dan kemudian boleh kita berpikir-pikir sekedarnya, menyelidik sikit sekedarnya. Mengapa ini dilarang? Mengapa ini disuruh oleh Allah dan Rasul? Boleh-boleh saja. Tetapi kepada generasi di bawah itu, seperti para tabi'in misalnya, apa yang dia sampaikan dan termasuk tabi'in wa tabi'in, sampai kepada ulama-ulama mujtahid seperti imam-imam itu, apa yang dia sampaikan itu terima. Nah, tetapi kita dituntut untuk memikirkannya, melihat